Halo semuanya, kembali lagi bersama HD Otomotif. Di video kali ini, kita akan review mobil yang ada di depan kita ini. Ini adalah Honda All New HR-V tipe Special Edisi. Nah, kali ini adalah warnanya sun kaki, warna yang cukup sulit didapatkan. Kalau mau warna ini, indennya cukup lama teman-teman, bisa 4-5 bulan. Nah, yang pesan mobil ini adalah pesanan dari awal launching di bulan Maret, namun baru dapat di bulan Agustus ini. Cukup lama teman-teman, bisa 5 bulanan. Tapi tergantung dealernya masing-masing sih ya teman-teman ya. Oke, jadi tipe SE ini sudah mendapatkan fitur remote engine start ya. Jadi di Honda HR-V yang tidak ada fitur remote engine start-nya, ini adalah tipe S. Kalau tipe E, SE, dan RS ada remote engine start. Jadi kita bisa menghidupkan mesin menggunakan remote, kita kunci dulu, lalu kita tekan tombol hold sampai sennya menyala. Oke. Oke, jadi ini mesin menyala dan AC akan otomatis menyala ya. Kita pastikan juga menggunakan remote juga bisa. Oke, jadi fitur remote engine start ini kalau kita menghidupkan menggunakan remote ini, tapi kita tidak masuk selama 10 menit, maka mesinnya akan mati secara otomatis. Kemudian untuk Honda HR-V ini ada 4 tipe ya teman-teman. Tipe S, tipe E, tipe SE, dan tipe RS. Kalau tipe RS dia mesinnya turbo, beda sendiri. Dan semua tipe kali ini sudah dilengkapi dengan fitur safety-nya Honda, yaitu Honda Sensing. Tuh, di tengahnya dia ada kamera yang berfungsi untuk membaca objek di depan dan untuk sebagai radar dengan mengukur kendaraan dengan kendaraan di depannya. Oke, jadi keren banget nih, semua tipe sudah mendapatkan fitur Honda Sensing ya. Dan ada fitur baru untuk di dalam interiornya, nanti kita jelaskan sambil review. Oke, jadi kita review yang pertama dari depan ya teman-teman. Oke, di depan ini yang pertama pada headlampnya, ini sudah menggunakan full LED headlamp. Lampu jarak jauh, lampu jarak dekat, dan ada di RL juga pada bagian atas ini yang bergantian dengan lampu seinnya. Dan lampu seinnya ini juga sudah menggunakan model yang sequential ya, jadi berjalan dari dalam keluar. Kemudian untuk di bawah ada fog lamp, ini juga sudah menggunakan LED 5 titik ya. Kalau di tipe E sama S itu nggak ada fog lamp, adanya di tipe SE dan RS. Kemudian untuk selain yang tipe RS, pada grillnya sini ini garis-garis sewarna dengan bodi ya teman-teman. Jadi seperti mobil listrik nih, orang mengiranya, padahal ini menggunakan mesin bensin biasa. Oh iya, untuk mesinnya ini menggunakan mesin 1500 cc dengan menghasilkan tenaga 121 PS dengan torsi 145 Nm. Dan ini mesin baru ya, mesinnya DOHC. Kalau yang lama kan SOHC, Single Overhead Camshaft. Kalau ini sudah Double Overhead Camshaft. Jadi tenaganya lah naik 1 PS, jadi 121 PS. Dan lebih responsif juga. Nah, kemudian pada grillnya, ini ada chrome-nya ya, dari lampu ini menyatu ke lampu bagian yang sisi sebelah kanan sini. Oke, jadi kalau yang RS dia bentuknya seperti berlian gitu ya di grillnya. Kalau yang tipe di bawahnya garis-garis seperti ini warna body. Tapi kalau tipe S dia grillnya dia warnanya hitam. Kalau warnanya putih ya grillnya tetap hitam. Kalau tipe E dan SE dia warna body seperti ini. Nah, kemudian pada bagian depan ada aksen berwarna silver ya untuk di front under spoilernya. Kemudian ada aksen hitam doff ya di sini. Dan pada bagian bawah sini ini ada aksen abu-abunya teman-teman. Oke, kemudian kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini terdapat garis tegas ya dari lampu depan sampai lampu belakang. Karena desain terbaru Honda seperti ini ya teman-teman, seperti di City Hatchback, di All New Honda Civic. Kemungkinan nanti di Honda CR-V baru mungkin nanti bakal seperti ini desainnya. Jadi ditarik lurus dari lampu depan sampai lampu belakang. Nah, kita bahas pada bagian velgnya dulu nih. Velgnya ini sama dengan yang dipakai di tipe RS, yaitu menggunakan ring 18 dengan berwarna abu-abu seperti ini. Dia bukan two tone ya, tapi single tone warna abu-abu dengan menggunakan profil bannya 225/50 ring 18. Kalau di tipe E dan tipe S itu menggunakan ring 17 ya. Kalau di tipe SE dan RS bannya sama seperti ini. Ring 18 menggunakan ban Bridgestone Alenza. Kemudian di atasnya ada outer fender ya. Di sini hitam doff. Kalau yang RS dia hitamnya hitam gloss mengkilat.
Spion juga auto folding. Di sini warna body, ada LED turning light-nya. Kemudian di bawah ada aksen hitam Dove. Dan di sini sudah smart entry system. Jadi kita cukup bawa kuncinya aja. Ini teman-teman, lalu grip pada bagian handle-nya. Maka membuka otomatis dan spionnya juga membuka. Dan di sini ada fitur walkway auto lock juga. Ini nggak saya kunci ya. Ini saya bawa seperti ini. Jadi dia akan mengunci secara otomatis. Ketika kita sudah berjalan 2 meter tuh. Mengunci otomatis ya. Jadi kalau kalian sering lupa mengunci kendaraan nih, teman-teman, fitur auto lock ini sangat berarti. Karena ketika kondisi pintu tertutup semua, kita jalan 2 meter dia sudah mengunci otomatis. Nah, ini desain dari samping untuk di handle pintu penumpang belakang itu masih dipertahankan seperti HRV yang sebelumnya ya, pada bagian ujung sini. Nah, oke, ini yang versi two-tone, jadi ini lebih mahal 2,5 juta dari yang non two-tone. Untuk warna sun kaki ini dia tersedia di tipe E, SE, dan RS. Namun untuk di tipe S dia nggak ada warna sun kaki ini. Dan ada penambahan 2.500.000 untuk warna yang two-tone. Kalau di RS itu ada warna yang merah. Itu hanya ada di tipe RS. Kemudian untuk pada bagian pengereman belakang sudah menggunakan cakram juga ya teman-teman. Pengeremannya tentunya sudah ABS, EBD, dan BA. Nah, sekarang kita ke bagian belakang nih. Nah, di belakang tidak ada bedanya dengan yang tipe E, sama persis. Cuman berbeda dengan yang tipe S dan tipe RS. Oke, kita bahas pertama pada bagian atasnya. Di atas sudah menggunakan shark fin antena dan ada spoiler ya with Heckman stop lamp di sini hitam spoilernya. Dan ada rear diffuser. Kaca filmnya Wincos yang premium ya. Kalau yang biasa dia warnanya biru. Oke, nah ini lampunya yang keren teman-teman. Kalau malam menyalanya tuh keren. Di sini lampu malamnya sudah LED. Jadi garis dari samping sampai ke logo H3-nya sini. Dan ada di bawahnya seperti efek 3D. Lampu remnya juga sudah menggunakan LED. Namun untuk lampu sein dan lampu mundur masih halogen. Ini keren banget teman-teman kalau pas malam hari nyala. Oke, kemudian di atas platnya sini, ini ada kamera parkir ya teman-teman. Tentunya kalau yang tipe S ini ada 3 modenya, mau dekat, sedang, atau jauh. Kemudian di bumper belakang, sini ada sensor parkir 4 titik, ada reflektor model horizontal yang bentuknya persegi panjang seperti ini ya. Dan ada aksen silver pada bagian bumper belakang. Knalpot di sebelah kanan ya, di bawah. Oke, selanjutnya kita ke bagian interior. Coba kita buka ya. Karena kita udah bawa kuncinya, jadi kita grip aja. Nah, yang pertama kita bahas pada di door trim sisi driver. Ini teman-teman, jadi untuk di tipe SE ini, di sininya sudah black glossy ya, sama seperti di tipe RS. Namun untuk di tipe E, di sini masih hitamnya hitam Dove biasa. Di sininya masih hard plastik, di sininya sudah dilapisin kulit, di armrestnya juga dilapisin kulit empuk. Kalau yang RS di sininya dia soft touch ya. Dan door handle silver, ada untuk tombol retract ya, door lock, central lock, ada door pocket, speaker. Oke, kemudian di joknya ini sama seperti di tipe E, kombinasi antara fabric dan kulit. Kalau SE di model sebelumnya, joknya itu full kulit ya. Kalau yang sekarang kombinasi fabric dan kulit. Cuman sekarang yang SE sekarang ada panoramic glass roofnya. Kalau yang SE lama kan dia nggak ada sunroofnya. Nah, ini pengaturan jok bisa naik turun, sliding, dan recline. Ini joknya sama persis dengan yang tipe E, namun berbeda dengan yang tipe RS. Kalau tipe S sama kayak gini, cuman dia full fabric. Oke, kemudian ini tampilan dari dashboardnya ya teman-teman. Ini keren banget, HRV yang terbaru. Jadi untuk setirnya ini sudah dilapisin kulit ya. Yang tipe E pun juga sudah dilapisin kulit seperti ini. Namun yang tipe S dia belum dilapisin kulit. Dan di sebelah kanan ini ada tombol-tombol untuk Honda Sensing. Semua tipe mendapatkan Honda Sensing ya teman-teman. Di tombol kiri ini untuk audio.
Kita dengerin klaksonnya. Wih, keren juga ya. Dan coba kita masuk di sisi pengemudi. Coba kita nyalakan kontak pada posisi on. Oke, dengan kondisi pintu terbuka ya, mesinnya nggak nyala ya. Jadi tampilannya seperti ini. Di meter clusternya ini mirip dengan yang di Honda BR-V, Honda City Hatchback, Honda City Sedan, mirip seperti ini ya tampilannya ya. Namun untuk di setirnya ini beda. Sebelah kanan di sini ada engine start. Nah, di sini ada untuk AC dan arah semburannya ini unik teman-teman. Ada arah semburan untuk di sisi sebelah sini. Jadi kalau dingin malam-malam bisa ke arah sebelah sini. Oke, itu dulu pintunya. Nah, kemudian di sini ada lubang untuk angin AC juga ya. Belum ada Twitter hanya ada di tipe RS. Di sini juga dia plastik masihan. Nah, untuk pengaturan setirnya, ini tilt dan teleskopik ya, jadi bisa naik turun dan maju mundur. Ada pedal shift-nya juga nih, min plus sebelah sini. Dan ada Honda Lane Watch, jadi kalau kita ngesen kiri seperti ini, dia akan menampilkan area blind spot sebelah kiri yang tidak bisa dijangkau oleh spion, ditampilin di layar sini. Atau kita bisa tekan tombol yang ada di sini, tuh kalau mau ngidupin. Nah, tadi tanpa mengesen dia tetap nyala. Oke, ini adalah head unitnya sama seperti di tipe RS, namun beda dengan tipe E. Di tipe E dia lebih kecil. Di sini untuk pengaturan AC, kita nyalakan ya. Nah, ini mirip dengan yang di City Hatchback juga ya. Ini untuk anginnya, speednya, ini arah semburannya, ini untuk suhunya. Ada auto AC, front diffuser, rear diffuser, max cool, lengkap. Oke, di bawahnya ada USB port ya. Kemudian ada lubang untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Ini glove box depan, soft opening, aparnya di dalam sini. Di atas spion neck view, lampu sudah LED, lampu kabin. Di sini juga ada sun visor ya, dilengkapi dengan kaca dan lampu juga. Kemudian nih untuk panoramic glass roofnya, bisa ngeliat langit teman-teman. Namun memang sayang belum bisa dibuka, belum bisa sunroof ya, jadi hanya tirainya aja yang dibuka. Ini sampai belakangnya juga bisa dibuka teman-teman. Cuman memang manual bukanya ya. Oke, jadi kemudian kita lihat di transmisinya CVT, PRND, dan S. Jadi nggak ada L-nya. Di sini hitamnya hitam gloss. Ada aksen silver juga. Dan di sini empuk teman-teman. Sandaran kakinya. Di sini penumpang dan di sini juga empuk. Jadi enak banget. Di sini belum wireless charge ya. Masih untuk penyimpanannya aja. Di sini ada dua power outlet 12 volt. Nah, kemudian di sini ada fitur baru yang tidak ada di HR-V sebelumnya atau di Honda sebelumnya. Ini adalah HDC, Hill Descent Control. Jadi fungsinya dia akan melakukan pengiriman otomatis ketika di turunan. Misalkan speednya di turunan itu 10 km per jam. Jadi dia akan menahan di kecepatan 10 km per jam saja. Nggak akan nyelonong jadi mobilnya teman-teman. Kalau kalian berjalan di 20 ya 20 aja. Minimal kecepatannya 3 km dan maksimal 20 km per jam untuk di turunan. Dan di sini ada ikon, ada electric parking brake, ada brake hold juga. Di sini ada cup holder. Armrestnya sudah dilapisin kulit, empuk banget. Semua tipe ini ya, dilapisin kulit seperti ini. Sini untuk di dalamnya. Oke. Mungkin itu aja di depan, sekarang kita ke bagian kursi tengahnya. Oke, kemudian ini tombol untuk brightness ya, brightness di speedometernya. Kadang ada penasaran tombol apa nih? Untuk brightness. Oke, kemudian di sini ada tombol untuk VSA dan sini ada tombol untuk Honda Sensing, CMBS dan RDM. Ada untuk suara parkirnya mau dipatiin apa dihidupin. Sekarang kita ke bagian belakang. Oke, coba kita buka bagian belakangnya. Nah, ini adalah di sisi door trim, sisi penumpang sebelah kanan. Polos ya, di sini ada hitam gloss mengkilat. Door handle silver juga sama seperti yang di depan. Sini empuk juga di armrestnya. Kemudian untuk joknya di sini sama dengan di depan, kombinasi fabric dan kulit. Ada armrestnya di tengah, karena ini masih diplastikin ya teman-teman, jadi belum bisa. Di armrest ini ada cup holdernya 2. Nah, kemudian di belakang sekarang ada AC-nya. Kalau di HR-V yang lama dia nggak ada AC ya teman-teman. Dan ada USB port, ada 2 kanan kiri, dan ada penyimpanan juga sedikit di tengah. Di tengah sini ada sedikit gundung aja, cuman dia tidak tinggi gundukannya. Ada seat back pocket di jok sini, sebelah sini juga ada. Dan untuk lampunya sudah
sensor sentuh aja, jadi nggak perlu disentuh teman-teman. Nah, untuk matinya juga seperti ini, diusap aja, nggak perlu disentuh. Jadi keren banget ya. Seperti lampu tidur. Selanjutnya untuk bagasi belakang, ini masih manual, kecuali yang RS sudah menggunakan kick sensor. Ini karpet-karpetnya di belakang ya, karena mobil ini siap delivery, masih menunggu untuk divariasinya, masih antri pemasangan karpet dasar dan tenang air. Ban serepnya di bawah sini sudah sama dengan yang dipakai ya, bukan kaleng. Dan di sini ada dongkrak, ada lampu LED kanan kiri. Sini juga ada gantungan ya. Sini ada sedikit penyimpanan juga. Joknya ini juga rata lantai teman-teman. Coba ya. Oke, karena ada seat beltnya jadi nggak bisa rata dia, ketarik. Ini bisa rata lantai teman-teman semuanya. Jadi proporsinya 40-60%. Oke, kita tutup lagi. Kemudian untuk mesin, ini sama dengan yang dipakai di Honda City Hatchback, Honda City Sedan, dan Honda All New BR-V. Menggunakan mesin 1500 cc, DOHC 121 PS, disalurkan ke kedua roda depan menggunakan transmisi CVT. Semuanya CVT ya, jadi nggak ada yang manual lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semuanya yang ingin membeli Honda HR-V. Info Honda Lampung bisa menghubungi nomor WhatsApp 0812 7470 3688 atas nama Hidayat. Untuk di Honda Lampung ya, di selain Lampung dia belum bisa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.